sebenarnya agak kita malu betul sebenarnya karena di era modern ada CCTV segala macam itu. Ya. Kejadian ini terjadi. Anies ini kan dideklarasikan sekarang, tetapi kan urusan dia nanti setelah 2024 kan. Suasana yang timnas lagi naik tinggi, lagi bagus, big match antara Persebaya lawan Arema. Tindakan pengamanan yang agak terlalu represif ya, sehingga penggunaan kekerasan itu sudah terjadi dan ini tidak bisa terbantahkan lagi karena Oke, welcome to Adu Perspektif bersama Total Politik dan Detik.com. Dan malam ini kita berduka, ya Dir? Masih dalam suasana duka, masih kecewa, hampir putus asa. Ya, dan mengingat detik-detik apa yang terjadi kemarin di Malang, ya. Seluruh dunia juga menyatakan dukanya, klub-klub sepak bola internasional menyatakan dukanya, dan ini menjadi bukan hanya tragedi yang terjadi di dunia sepak bola, tetapi juga sebuah tragedi kemanusiaan yang terjadi di awal abad inilah gitu ya, di awal-awal abad ini. Dan tidak hanya itu, Ri, karena tidak hanya persoalan tragedi dalam sepak bola juga, tapi kalau kita lihat dalam sejarah yang cukup ramai, bagaimana kepolisian berhadapan-hadapan dengan publik gitu ya, terutama di seluruh dunia. Kalau kita kenal, Aris sering bilang police brutality gitu ya. Di Amerika kita tahu ada gerakan Black Lives Matter setelah ada Floyd George Floyd segala macam. Dan rasanya kalau kali ini apakah ini juga bisa masuk dalam rangkaian itu juga, karena memang persoalannya lagi-lagi mungkin ada faktor penanganan dugaannya. Betul. Mungkin ada faktor penanganan yang kurang tepat dari pihak kepolisian. Iya, dan bagaimanapun tapi tetap walaupun dalam suasana berduka, forum ini itu tetap harus jadi forum politik, Dit. Ya kan, dan kita juga akan membahas bukan politisasi duka. Ya, bukan politisasi duka, tapi forum politik ketika kita berduka itu seperti apa gitu. Paling tidak kita menggunakan busana hitam-hitam nih malam ini kan. Betul. Ya, termasuk teman kita yang sudah sering agak nge-gym karena dia tahu bahwa sehat itu mahal. Iya, dan dia menyembunyikan bisepnya di balik jaketnya hari ini untuk menyembunyikan biar tidak terlalu menarik perhatian. Ya, karena sudah sangat mencolok belakangan ini ya. Ya, kita langsung saja kita lempar kepada Altorik, Albisep, dan Redpel Politik Detik.com. Paling top. Asia Tenggara. Silakan Pak Torik. Selamat malam pemirsa Adu Perspektif. Tadi sudah dibuka sama. Wajah lo belum masuk, Bos. Masih wajah gua. Gini. Selamat malam. Tadi sudah dibuka sama Budi Ari. Kita masih bukan Wamendes tapi ya. Kita masih di suasana duka karena bahkan ini dijuduli Pekan Duka. Diawali Pekan Duka. Padahal baru hari Senin nih, Bos. Iya, baru hari Senin. Tapi memang di akhir pekan kemarin ada tragedi yang tenar dengan sebutan tragedi Kanjuruhan. 125 orang terakhir dilaporkan yang terverifikasi meninggal akibat suasana ricuh rusuh gitu ya. Kalau tadi di-mention peran polisi cukup besar dalam kerusuhan ini, tapi juga kalau saya mau mengutip ucapan Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni, bahwa semua pihak tuh salah di sini, banyak sekali kesalahannya, mulai dari penyelenggara dan lain-lain. Tapi memang kata Sahroni juga bahwa yang paling jelas adalah kesalahan yang pertama adalah yang paling jelas penggunaan gas air mata di stadion, di dalam stadion, yang mana itu sebenarnya dilarang oleh FIFA. Nah ini bisa dikatakan penggunaan gas air mata ini yang memicu chaos di dalam sehingga timbul banyak korban jiwa. Nah itu tadi, tapi kata Ari menyambung bahwa tetap Adu Perspektif menjadi forum politik. Nah, paling enggak dari sini mudah-mudahan kita bisa memberikan perspektif soal polisinya. Polisi ke depan mudah-mudahan walaupun tadi hampir putus asa, mudah-mudahan ada harapan dan pemikiran dari narsum-narsum yang kita undang di forum ini. Dan jangan lupa Pak Torik, organisasi sepak bola di Indonesia itu udah lebih kayak forum politik. Iya kan? Nah, ini padahal belum minta udah ngomong langsung. Belum dikenalkan. Itu artinya memang politik dan bola itu memang agak berkelindan sekali. Ya seperti Gus Dur bilang apa? Kalau politik Indonesia itu kayak partai-partai itu misalnya kayak Golkar, kick and run.
Ikendra. Oh, Kick Endra. Kalau Golkar. Ada yang defense gitu kan. Catenaccio. Catenaccio. Itu siapa itu? Gus Dur yang bilang. Ada yang Partai apa defense, maksudnya? ada yang gitu. Yang Kick Endra siapa? Yang Catenaccio siapa? Ya ada PDIP, PKB gitu kan. Nah, kalau partainya Bang Fahri itu newcomers nih kayak Manchester City kalau sekarang kan. Oh gitu. Datang baru ya kan, pengen juara Bang ya. Warna juga. Orang nggak takut ketawa. Iya. Karena Tapi ini yang menarik juga dalam suasana duka Pak Presiden juga. Kenalin dulu dong. Oh iya. Lu belum kenalin gimana? tugas lu sebenarnya Iya, kenalin kenapa lu langsung masuk ke topik? Nanti baru habis ke topik ya kita. Iya. Lu lupa kan soal ini kan? Lupa, udah pada ngobrol soalnya. Iya. Kan udah pada kenal semua dengan Bang Fahri Hamzah, Waketum Partai Gelora. Ya. Dan Tidak terlalu mengerti politik bola tapi pemain bola. Nah, tapi paling nggak filosofinya udah khatam lah soal semua kehidupan. Satu hal dalam sepak bola yang Bang Fahri betul-betul memahami dan melaksanakan dan khatam sekali. Namanya filosofi fair play. Oh, kenapa ini? Nggak tahu pokoknya. Kira gue hubung-hubungin aja. Ada satu lagi bos. Counter attack. Dan satu lagi Bang Fahri ini Catenaccio. Begitu meskipun diserang dan diminta untuk mundur dia tetap bertahan. Nah itulah kata Bang Fahri. Pernah Bang Fahri bilang mencintai itu soal bertahan. Nah Kalau sekarang bola modern namanya direct football. direct. Dan begitu ada ini hajar gitu adanya. Betul. Bang Fahri Hamzah, Ya, satu lagi maunya malam ini disebut sebagai founder Save Our Soccer. Nah, Save Our Soccer. nggak mau disebut sebagai ex-koordinator Jawa, nggak mau. Nggak. Peneliti Fitra juga Nggak mau. Ahli budget budget bedah APBN Nggak juga. mau. Maunya pokoknya founder Save Our Soccer. Iya. Mas Apung. Iya. Gitu. Apung Widadi. Wisdadi. Kalau di daerah Pantura dipanggilnya Apung Wisdadi. Habis ngapung. Tadi Tori kan bilang berkelindan kan. Kita ini seminggu ini capek bos. Yang masuk ke Detikcom nih headline namanya Zulfan Lindan terus. Dan hari ini itu kejadian besar, yaitu deklarasi Partai Nasdem mendukung Anies Baswedan dan langsung ditanggapi oleh Presiden. Apa? Coba lu bacain judul itu. Gue nih baca. Iya, karena lu membacakan itu tuh agak standar broadcast gitu dibanding gua. Coba. Jokowi enggan komentari Nasdem, Iya. usung Anies Capres. Masih suasana duka. Itu kan. Ini maksudnya apa kira-kira ini ucapan Presiden kayak begini nih? Apakah menganggap deklarasinya tidak sensitif atau seperti apa ini? Atau betul atau memang nggak suka pencalonannya capresnya. yang itu merupakan Gitu. duka bagi Presiden? Ya. Atau memang suasananya kurang sensitif Iya. dengan suasana yang penuh kedukaan ini ya? Betul. Kok ada hingar-bingar? Kan gini, Bang Fahri, pencapresan itu atau deklarasi itu kan nggak mungkin tidak hingar-bingar, nggak mungkin tidak festif kan? Iya. Festif itu kan pasti ada yel-yel, ada kegembiraan, ada optimisme. Nah ini relevan nggak dengan apa yang Bapak Presiden Sampaikan. Iya itu mungkin bisa dimensinya kompleks ya. Bisa juga tanggapan itu juga kembali kepada konstelasi politik yang ada. Tentang apakah kejadian politik hari ini itu dianggap sebagai kegiatan oposisi atau bukan gitu. Sehingga bisa ditanggapi sebagai sesuatu yang kurang pas gitu. Karena di sisi yang lain memang ada kejadian besar ya hilangnya ratusan nyawa yang bahkan sebagian diklaim mendekati 200 katanya begitu. Yang tidak boleh lewat begitu saja. Jadi peristiwa hilangnya nyawa itu dalam sejarah umat manusia kan memang peristiwa besar ya. Karena itu dia nggak boleh skip begitu saja. Hilang satu nyawa pun itu harus ada tangisan massal gitu bahwa kita tidak terima dengan hilangnya nyawa ini. Nah, peristiwa deklarasi ini dianggap skip terhadap hilangnya nyawa itu gitu. Itu sebabnya bisa jadi muncul tanggapan lain yang mengatakan kenapa nggak ditunda beberapa hari sampai kita hilang dukanya. Paling tidak kalau di dalam agama katanya kita cuma boleh berduka itu 3 hari gitu. Dalam agama itu kan
Katanya orang nggak boleh terlalu lama menangis karena apapun kematian adalah kematian, yang pergi pasti adalah karena kehendak ilahi. Setelah 3 hari kita harus kembali normal. Nah, ini mungkin dianggapnya itu belum 3 hari begitu. Jadi apa namanya, layak kalau ada yang mengatakan ini gitu. Tetapi ya secara umum Pak Surya Paloh juga kan mungkin karena sulit skip jadwalnya, sudah diatur atau apa, sehingga beliau juga tadi mengajak semua peserta berdiri dan mengheningkan cipta, ya kan, juga sebagai satu jembatan bahwa deklarasi ini tidak melupakan adanya tragedi apa namanya Malang itu gitu. Jadi apa namanya coba kita bacanya secara jangan ekstrim juga lah, karena ini memang situasi yang tidak memungkinkan kita untuk terlalu keras membuat respon terhadap siapapun gitu, kecuali bahwa kita memang harus mencari yang bertanggung jawab supaya masalah ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Saya sendiri ya, nanti mungkin saya ingin ngomongin, saya dulu menjadi ketua pengawas haji tahun 2015. 7 tahun lalu persis tanggal 24 September terjadi tragedi Mina itu. Oh, yang ini ya Pak, ya, crane runtuh ya? Bukan Bukan, itu yang yang apa tabrakan namanya? di- Oh, badai. Bukan. Tabrakan di terowongan, ya terjadi kepanikan, ada lebih dari 1.000 nyawa melayang pada waktu itu. Saya pengawas haji, sehingga selama di 2015, 24 September. Artinya kira-kira pekan lalu lah kira-kira gitu. Jadi akhirnya saya itu memang sibuk didekati oleh otoritas Saudi untuk ditenangkan begitu. Sampai saya diajak juga untuk memantau bagaimana mereka mengelola crowd selama haji yang berulang-ulang, dan bahwa insiden ini sebenarnya adalah insiden begitu. Sehingga saya juga membuat catatan itu kepada otoritas Saudi pada waktu itu. Jadi waktu kemarin kejadian ini, saya terus terang itu memori saya itu langsung ke tragedi Mina itu, karena ini bukan ini bukan orang berkelahi. Ini bahasanya seluruh media asing itu kan stampede ya. Jadi ini crowd yang menciptakan orang sesak napas, apalagi ada gas air mata yang menciptakan kematian massal gitu loh. Jadi saya memorinya ke situ, ya bilang ini memang luar biasa ya. Singkat sekali itu peristiwanya tuh, begitu orang panik ya kan. Di situ juga begitu, jadi ada jalur jamaah haji yang ketemu di satu titik, mereka nggak bisa bergerak, panik, saling injak, meninggal tuh, 1.000 lebih. Gitu. Ini juga kira-kira begitu, ya. Ada gas air mata, panik, menumpuk di satu tempat, saling injak, meninggal, termasuk polisi. Jadi ya ini menurut saya note tentang bagaimana nyawa ini hilang dan bagaimana harus diselamatkan di masa yang akan datang memang penting gitu, dan saya berharap apapun peristiwanya termasuk Nasdem dan Pak Anies tetap mengadres masalah ini dalam hari-hari ke depan, karena memang ini peristiwa besar ya. Dalam sejarah sepak bola katanya ini peristiwa terbesar nomor 2 korban nyawanya, dan itu pun dibandingkan dengan peristiwa tahun 60-an gitu. Jadi ini ini sebenarnya agak kita malu betul sebenarnya, karena di era modern ada CCTV segala macam itu. Kejadian ini terjadi. Yang terbaru paling dekat tuh tahun 2001, Bang. Iya. Masih 21 tahun yang lalu, Bang. Ya, Itu pun 21 tahun itu pun tidak banyak. Iya. Gitu. Oke, kita lempar ke Bang Zulfan dulu di Zoom ya kali ini ya, untuk menanggapi soal presiden. Respons Pak Jokowi ini. Dan kurang sensitif dengan situasi kalau Ya. Silakan Bang Zulfan. Bang, Oke. Mainkanlah Bang. Siap. Waalaikumsalam, Bang. kita berkelindan dengan isu ini, makanya kita tanya Zulfan Dan Lindan. dulu. Ya. Saya supaya kita ini dapat barokah itu saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Pak Fahri, Budi Ari, semua Torik. Apung satu lagi, Bang. Ada Apung, Bang. Siapa? Apung. Apung. Apung, Siapa? Oh, bakso, Bang. Iya, Apung. Kalau dari Pitra ya. Apung itu bakso, Bang. Bakso pipih itu, Bang. Ini iklan juga. Dari nih. Pitra ya. Apung. Saya ingin begini. Iya, Tadi kan Pak Jokowi bilang bahwa sedang berduka. Tetapi toh hari ini Pak Jokowi menghadiri peresmian kawasan industri di Jawa.
itu yang pidato Bahlil, Pak Jokowi hadir juga Ganjar, ya kan? Banyak beberapa menteri yang lain, SDM dan lain-lain. Jadi saya kira kita harus konsisten lah. Jangan menyangkut ini kita bilang bahwa ini kita sedang berduka. Pada satu sisi kita juga melakukan hal acara-acara yang tidak juga maksudnya yang juga sama kalau mau disamakan gitu loh. Tapi kan saya yakin di sana juga sebelum acara pastilah apakah berdoa atau ikut berlangsungkawa, ya kan, sama saja yang dilakukan tadi Pak Fahri menyebutkan Nasdem juga melalui dengan ikut berduka cita. Saya yakin juga di sana Pak Jokowi dalam melakukan ini juga ikut berduka cita. Tapi ada acara itu gitu loh. Kita ini kadang-kadang suka inkonsisten ya di dalam melakukan sesuatu, dalam bersikap terhadap sesuatu gitu. Nah, jadi saya juga banyak hal lah yang kita pengalaman. Saya itu Pak Fahri dan kawan-kawan, waktu peristiwa Tanjung Priuk, saya itu ketua umum HMI. Berapa ratus orang itu mati di Tanjung Priuk itu. Saya langsung subuh-subuh datang ke sana melihat berapa orang yang mati. Jadi tragedi-tragedi gini sangat menyedihkan ya. Dan tidak mudah. Saya setelah itu diinterogasi, dipanggil, dikejar-kejar, mau ditangkap. Ya macam-macam lah bisa terjadi kita ini. Nah jadi kalau kita bicara, saya belum tahu ini Budi Ari ini mau nanya apa ini sama saya. Ya itu Bang, tadi. kalau nggak Bang. Tadi Pak Jokowi udah direspons lah ya, sama Bang Zulfan ya, udah agak lumayan nih responsnya nih. Nah, ini udah jadi 2 berita tuh tadi ya. Respon abang itu Bang, 2 berita headline Bang. Pokoknya berita itu mau berkelindan lah ya. Iya. Bang, tapi kenapa Bang? Kenapa deklarasi Nasdem mengusung Pak Anies dipercepat Bang? Kan rencana awal 10 November kan Bang ya? Ya. Berarti abang yang kurang akurat dong kalau bisa dibilang. Bukan, Abang kalian bilang ini 10. kadang-kadang lucu. Ah. Waktu itu aku bilang 10 November, kenapa nggak dipercepat? Sudah dipercepat, kau balik pula lagi, kenapa nggak 10 November? Ya ini kenapa Iya, kalau gitu Bang? kenapa? Udah penjelasan ini. Ya, jadi begini. Ini kan Pak Surya itu di Singapura ya, kemudian dia terus terang aja kalau kita lihat tadi pun agak kurang sehat. Dia ini juga mau pergi berobat lagi keluar, ya. Khawatir waktu lama nanti tidak bisa juga kembali cepat, ya itu satu kondisinya. Yang kedua, memang nggak ada hubungan apa-apa. Memang ini sudah beberapa hari sebelumnya sudah dibicarakan di internal partai, ya. Jadi bukan artinya ada bola ini langsung kita tidak menghargai bola, itu tidak. Tapi memang sudah ada rencana yang memang hari ini yang harus diumumkan gitu loh. Ada kaitan sama itu nggak Bang? Isu-isu yang ada di Kuningan itu Bang? Ya saya kira nggak perlu lah, ngapain kita ada. Nggak ada kaitannya sama Formula E gitu ya? Nggak ada kaitan sama persoalan KPK. KPK kan silahkan aja berjalan. Ya, jadi kita juga secara etika yang menghargai apa yang dilakukan oleh KPK, silahkan saja dengan syarat-syarat yang memang memenuhi standar-standar hukum. Jadi saya kira tidak ada masalah dan ini tidak ada hubungannya dengan KPK. Lalu misalnya sebelum ditanya saya jelaskan lagi. Saya jelaskan duluan nih supaya jadi berita lagi nih Tori. Kan? Nah, bagaimana hubungan Nasdem atau Pak Surya Paloh pribadi dengan Pak Jokowi? Nggak ada masalah. Selalu mau deklarasi ini pun Pak Surya lapor ke Presiden dan tidak ada kata-kata jangan atau apa, jalan saja. Nah jadi kalau menurut saya hubungan juga, karena kita kan punya tanggung jawab menyelamatkan pemerintahan ini, mengawal pemerintahan ini sampai 2024. Ya, itu kewajiban itu. Jadi apapun selama sampai 2024 ini pasti Nasdem itu bersama-sama dengan pemerintah ini. Nah kalau kita bicara calon presiden, Anies ini kan dideklarasikan sekarang, tetapi kan urusan dia nanti setelah 2024 kan, 2024 ke sana. Jadi tidak ada yang benturan dalam konteks ini saya kira. Gitu, Pak Torik. Siap. Tapi kalau dengan PKS Demokratnya udah oke Bang?
Ya kalau oke pasti udahlah, nggak mungkin lah kita jalan-jalan sendiri. Tadi kan kalau kita lihat itu Udah deal itu syarat-syarat narasi itu. yang disampaikan oleh Ketua PKS kan sudah jelas. Iya. Besok Demokrat juga akan menyampaikan hal yang kira-kira mirip itulah, gitu kan. Udah jelasnya selesai. bagaimana bang? Kan belum jelas justru Iya, malah. kan ada harapan-harapan tuh dari Iya. partai koalisi ini agar misalkan sama si ini aja Pak Anies gitu-gitu. Kalau udah jelas kan artinya ya kami turut bergabung, kemudian ini betul. calon Tadi- dari kami kan belum barang Tadi, ini bang. tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem bahwa setelah deklarasi ini nanti kemudian PKS dan Demokrat juga mendeklarasi sepenuhnya kita serahkan kepada Anies Baswedan siapa yang bisa bekerja sama dengan dia sebagai presiden dan wakil presiden. Siapa yang menjadi wakil dia nanti. Nah itu juga terjadi pada masa Pak Jokowi memang 2014. Ya betul. Pertama Ada kali beberapa- Nasdem malah yang menerima bang ya. Ya, jadi saya kira nanti itu sepenuhnya diserahkan kepada sang calon presiden ini untuk memilih wakilnya. Ya tentu secara etika saja dia akan menyampaikan ini alasannya ini, apa alasannya si A, apa alasannya harus si B. Nah itu saya kira masih diskusi lah ya, Berarti 10 November udah nggak ada apa-apa lagi nih bang dari Nasdem bang. belum tentu. Belum tentu juga. Ya, pemantapan. Oh siap. Ada Bukan pemantapan. bukan pengurangan tapi pemantapan. Nah ini Gelora bang, ada Bang Fahri Hamzah nih, mau diajak nggak bang? Dukung Anies nih bang. Ya, Bang Fahri ini rugi lah kalau nggak ajak dia. Iya kan? Gimana bang? Gimana bang? Melihat. Diajak bang. Ya, terus terang, saya kan di DPR 5 tahun itu sama-sama Bang Fahri. Iya betul. Memang DPR itu sepi tanpa ada Bang Fahri ya. Iya bang. Kemudian memang ya jangankan kita, Pak Jokowi pun merasa sepi nggak ada dia. Makanya dikasih bintang dulu sama Pak Jokowi kan. Nah, jadi kalau Cocok orang tidak kalau mengajak soalan Bang Fahri dengan PKS itu soal lain. Nah, Tapi dari sisi Nasdem mengajak Bang Fahri itu satu menambah kekuatan koalisi ini gitu. dan bang, Memang Jadi berita lagi. memang belum ada kursi sekarang, ya kan? Ya kita sudah perhitungkan daripada yang lain-lain yang baru-baru, kita utamakan Partai Gelora. clear ya, clear. Pak hari ini kan dengan Pak Anies sudah berapa kali ketemu Pak Surya Paloh? Oh, udah sering. Udah. Bahkan sebelum Jadi tuh mendirikan bang. Jadi Bang Fahri dan Pak Anies bertemu Pak Surya Paloh bersama, Udah sering? sering. sering itu. Oh di belakang layar bang ya? Belakang layar ya? Nggak terbuka aja, nggak di Oh, belakang-belakang. Nah, jadi tanya ke Pak Fahri, pernah Pak Fahri itu ditawarkan untuk masuk Nasdem. Oh. Dan kalau dia sebelum masuk Gelora. Nasdem dikasih posisi yang sangat strategis. Apa itu? Ya, nggak Dulu, tahu tuh. saya itu tanya Sebelum Pak Fahri lah Gelora. apa yang ditawarkan. Lebih tinggi mana sama Peter Gonta bang? Ini Peter Gonta kan Dewan Pembina. Oh iya, enggak maksudnya. Fahri nggak mungkin posisinya Dewan Pembina, orang masih fresh kok masa Dewan Pembina. Oh yang Dewan Pembina tuh udah nggak fresh lagi. Oh, Pak Peter Gonta udah nggak fresh. Dia main golf tiap hari loh bang. Abang Dewan ini. Pembina itu kan duit udah banyak, nggak perlu terlalu sibuk lagi, ya kan gitu. Iya. Direspon dulu sama Iya. Fahri nih, diajak Bang Julpan Iya, dukung Bang, Anies nih. coba kasih dulu tanggapan nih soal Anies. Termasuk tadi kalau Torik pertanyaannya agak menggelitik yang juga menjadi banyak pertanyaan orang. Ini duluan kan nih sama Kuningan. Nah, jangan-jangan Kuningan udah agak rame. Ah ini kita duluin aja Kuningan. Iya. Itu kan asumsinya Pak Torik yang didapat dari. Saya hanya menanyakan isu di publik, Iya. bukan asumsi saya. Itu Bang suara, Budi. asumsi Torik yang didapat dari nuansa suara publik. Bisa-bisa kau aja lah. Bang Zulfan, kalau kata Bang Fahri ini peribahasa pepatah Medannya cocok kalian rasa, mainkan. Nah, gitu. Tanggapin dulu. Kalau saya nanggapin ada beberapa supaya isunya clear. Memang dulu sebelum saya mendirikan Partai Gelombang Rakyat ini, Gelora ini, saya ditelepon oleh banyak kawan dari Nasdem. Saya kira juga termasuk Bang Zulfan juga ngomong, menyampaikan pesan Pak Surya supaya saya gabung. Cuman saya mengatakan pertama waktu itu saya masih pimpinan Dewan,
formil. Yang kedua, kita memang sudah inisiasi pendirian partai baru. Dan itu ya dihormati juga lah. Saya memang sedikit banyak dengan Bang Surya ini kan abangnya semua orang. Jadi ya kita memang harus sering-sering kalau ada senior kita yang senang menerima anak muda, ya pasti harus kita sering datang. Nah, Bang Surya saya kira di antara yang senior yang senang berkomunikasi dan bergaul dengan anak muda. Nah, saya sering tadi yang dikatakan itu. Dengan Pak Ketua Umum juga, Pak Anies Mata juga beberapa kali ketemu. Satu ya. Yang kedua, pendirian saya kan pendirian sistemik. Saya kan punya kritik terhadap mekanisme ini karena saya melihatnya itu out of procedure gitu loh. Karena kan penetapan oleh KPU-nya kan baru tahun depan. Setahun persis itu, September 2023. Ya. Jadi ini ada jeda setahun sebenarnya, satu kontestasi yang sebenarnya nggak ada aturannya gitu. Itu yang saya sayangkan gitu. Kontestasi tanpa aturan ini yang saya sayangkan. Karena Anies Baswedan baru dapat satu tiket, ya kan? Dan tiket ini kalau dari Nasdem kita jaminlah bahwa tiket ini akan ada di tangannya Anies Baswedan sampai ujung sebab Pak Surya orang kuat yang tidak bisa tergantikan di dalam partainya. Tapi ada partai lain yang boleh jadi terjadi pergantian sehingga terjadi preferensi politik yang lain. Dalam setahun ini bisa terjadi banyak perubahan gitu. Banyak konstelasi lain yang muncul ya. Kalau tiketnya tetap 20%, Nasdem tidak bisa sendiri. Nah, ketidakpastian ini yang menurut saya adalah sebentuk pertarungan yang tidak ada aturannya dan itu merugikan kita sebenarnya. Nah, saya sebenarnya memperjuangkan satu metode politik yang ada aturannya gitu. Yang kita buat supaya jadwal pertarungan politik itu bisa lebih rapi gitu. Sebab politik atau pemilu hari ini adalah peperangan di masa lampau. Peperangan aja ada aturannya. Ada konvensi yang mengatur peperangan itu. Seperti sekarang ini perang Rusia dan Ukraina, ya ada regulasinya. Ya NATO tidak boleh terlibat, tapi sekarang Zelensky mendaftar ke NATO supaya NATO bisa diajak terlibat dan sebagainya. Itu adalah regulasi dalam perang fisik yang berdarah-darah. Nah, kita nih harusnya kan perang pemilu ini juga harus ada regulasinya supaya jelas gitu. Ya sekarang ini ya kayak dituduh tekan menekan kan. Pencalonan Anies dituduh untuk menekan KPK dan sebagainya. Itu juga tidak baik karena ini adalah sejenis pertarungan yang tidak ada regulasinya tadi gitu. Nah, saya dulu mengusulkan supaya ada regulasinya, diatur supaya kalau pertarungannya namanya legislatif, ya bertarung para calon legislator dulu. Nanti kemudian saya mengusulkan supaya masa limdaknya presiden tidak terlalu lama, sebab ada riset itu yang dibikin oleh SMRC itu, yang mengatakan Indonesia ini termasuk negara dengan masa limdak yang sangat panjang. Sekarang presidennya Pak Jokowi, itu yang dikatakan oleh Bang Zulfan tadi benar juga, gitu kan. Presiden meresmikan industri, di sini ada deklarasi presiden, lalu dia dengan agak quote unquote sinis mengatakan ini waktu berduka, padahal di sana ada industri juga gitu loh, ya kan. Kalau kata Bang Zulfan kan kalau mau di fair kan, maka presiden hari ini pakai baju hitam dan tidak kemana-mana selama 3 hari kan kira-kira begitu kalau memang itu menurut saya ini bagian dari pertarungan yang tidak kita kehendaki. Terus terang ini yang menyedihkan saya dan sebenarnya kita mau koreksi itu dulu gitu. Tapi kan ini udah terjadi. Saya tahu konstelasi di beberapa partai karena kita juga orang lapangan dan kita bergaul gitu ya. Setahun ini tidak lain adalah kegaduhan yang tidak ada regulasinya. Itu yang saya sedihkan gitu loh. Apa boleh buat gitu. Kegaduhan yang tidak ada regulasi. Iya, tidak ada regulasi. Harusnya ada inilah ya, ada code ini of conduct-nya perang aja ya. ada startnya, ada endnya kan ada gencatan senjata. Ini enggak ada gencatan senjata. Ya. Bang. Itu saya terus terang, mohon maaf ini Bang Zulfan, saya melihat kelemahan sistem. Seandainya salah satu aturan yang saya usulkan itu adalah misalnya thresholdnya 0,
maka berintegrasilah antara Anies Baswedan dengan Nasdem secara utuh. Bahwa Nasdem warnanya adalah dicerminkan oleh Anies Baswedan, dan dalam setahun ini secara private, ya bukan secara private, maksudnya secara longgar, Anies Baswedan bisa digunakan oleh Partai Nasdem untuk mencerminkan jati diri Partai Nasdem, berkeliling Indonesia untuk mengatakan, inilah partai yang harus kalian pilih karena aku adalah representasi dari partai itu. Tidak bisa dilakukan. Karena begitu Anies Baswedan merepresentasikan Nasdem, PKS pasti marah. Partai lain pasti marah. Kok dia cerminnya satu partai, kotel efeknya ke satu partai. Bagaimana nasib kami? Pasti pertengkaran terjadi. Ini jelek. Sistemnya nggak begini harusnya. Pak Fahri, makanya itu tidak mungkin dilakukan. Ini kan kebersamaan, ya. Jadi apa yang dikhawatirkan itu tidak mungkin dilakukan oleh Anies ataupun oleh Nasdem memboyong-boyong Anies kemana-mana. Nanti dulu, kalau sudah nanti memang sudah diputuskan oleh 3 partai ini bersama-sama, itu kan masing-masing kan diatur kapan Anies dengan PKS, kapan Anies dengan Nasdem, kapan Anies dengan Demokrat. Poligami. Hah? Ya pastilah. Jadi kan waktunya kan diatur, itu bisa diatur gitu. Dan saya kira 3 partai ini chemistry-nya itu sudah sangat kuat gitu ya, ketemu gitu. Jadi tidak terlalu bermasalah lah dalam konteks Bang itu. Zulfan, lebih baik kita akui nih kelemahan sistem ini. Karena ini Oh susah. Ya ini saya susah setuju dibela. sekali Pak Ferry. Ya. Saya kan walaupun saya justru di mana-mana minta di total politik ini saya minta bagaimana threshold 20% itu kita hapus, gitu. Ya. Dan itu kita tegas. Nah, cuman kan begini, kita ini kan Pak Fahri tahu lah. Ini Pak Fahri tadi malam udah diskusi sama saya, suara saya sampai hilang nih, sampai jam 12 saya sama dia nih. Aduh, ya kan? Nah, jadi kalau saya lihat dari sisi itu bahwa kita ini perjuangannya masing-masing. Kalau disatukan, Fahri Hamzah, kemudian ada lagi saya, walaupun tidak mewakili Nasdem secara individual, saya juga minta, kemudian ada PKS, ada macam-macam kan, Effendi Ghazali, Rizal Ramli, kita gabung semua ini menjadi satu kekuatan, kemungkinan berhasil, tidak satu-satu. Kalau usul saya, Bang Zulfan, ya, bisa nggak, karena Nasdem juga mengalami perubahan sikap soal threshold, bisa nggak kita mengatakan sekarang kepada pemerintah dan juga kepada Mahkamah Konstitusi, apalagi kalau DPR mungkin agak lamban, sudahlah, Anies Baswedan adalah kader Nasdem, dia adalah pembaca Deklarasi Nasional Demokrat, dan itu diulang di dalam nominasinya. Maka dia adalah kader inti, kader real dari Partai Nasdem ini. Dan itulah cermin dari Partai Nasdem itu adalah Anies Baswedan. Maka dengan threshold 0%, jadilah dia secara utuh akan bertarung pada pemilihan presiden yang akan datang, membawa bendera Partai Nasdem, dan inilah kader dan ciri khas daripada partai itu. Waduh, enak itu Bang, kita akan menikmati pertarungan yang hebat gitu loh. persoalannya kan nggak bisa tadi kan itu. Iya. Kita maunya itu. Kita mohon maaf nih Bang ya, kita di Partai Gelora belum punya kursi, tapi begitu kita nanti dapat nomor punggung, kita akan mengatakan kita harus mulai 0%. Oke. Kita harus mulai 0%. Kita kalau mau ada 2 cara. Cara pertama, kalau 0% tidak pakai threshold, maka kita bisa langsung tarung presiden dan legislatif bersamaan supaya representasi dari kader partai yang menjadi calon presiden. Dalam hal ini ketua umum, kalau kami ketua umumnya adalah calon presiden, maka dia adalah warna dari partai ini. Silakan bertarung. Dan itu punya kotel efek kepada anggota legislatif. Tetapi kalau mau dibikin 2 kali putaran atau dua tahapan, maka kita tarung untuk mendapatkan tiket dulu, tetap kita jual calon kita untuk mendapatkan tiket itu, dan kalau kita dapat tiketnya, kita lanjutkan pertarungan. Tapi masa sosialisasinya sudah panjang, bagi rakyat itu baik, pelajaran politik lebih baik gitu loh. Oke. Ya jadi sebenarnya kalau orang mengamati, saya kan mencermati sekali kata per kata, itu orasi ilmiah yang disampaikan oleh
Pak Surya Paloh ketika dia mendapatkan honoris causa di Malang, di Brawijaya, itu jelas sekali bahwa gara-gara ada batasan-batasan threshold inilah yang menghambat lahirnya tokoh-tokoh baru di Republik kita untuk bisa memimpin negara ini kompetisi Ya. secara terbuka. Itu sudah disampaikan itu, Pak Fahri. Bang, Bagus. izin Bang. Nah, sebelum kita pindah topik lain, tadi satu kalimat dari Bang Fahri yang agak menarik ketika Bang Fahri bilang, ini harusnya pertarungannya jadi amburadul lah, kurang lebih seperti itu. Kesannya Mas Anies Nasdem dengan KPK. Apakah Abang lihat selama ini memang ada pertarungan clash of civilization yang ini Bang? Bertarung ini. Enggak, itu kan akhirnya muncul interpretasi ya kan dari Abang berbagai- ngelihatnya gimana soal KPK dalam kelindan kasus ini gitu? Saya kira KPK sekarang kan harus semakin membuka diri, tidak boleh. Kalau dulu saya mengkritik keras KPK karena tertutup, ya kita nggak tahu orang itu tersangka kenapa, tidak tersangka kenapa. Kalau sekarang kan mereka mengamankan fungsi koordinasi, supervisi, monitoring. Jadi harus ada sikap dari mahkamah, dari BPK, harus ada temuan daripada kerugian negara dari BPK, harus ada kerugian negara, harus ada menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain, melanggar undang-undang. Itu kan pasalnya jelas, kan tidak boleh sembunyi-sembunyi begituan sekarang gitu. Dan saya percaya itu akan baik, akan dibuka gitu. Tapi bahwa akhirnya karena tarung ini tidak ada regulasinya, berakibatlah pada interpretasi orang bahwa ini ada upaya politik di dalam KPK yang harus dijelaskan oleh KPK. Tapi ini semua kita adalah korban dari masa kampanye yang tidak jelas itu. Karena dulu ada beberapa kandidat yang memang tidak dilanjutkan prosesnya karena dia dicalonkan. Saya ingat dulu zaman Pak Budiono, waktu kita membuat pansus angket Senturi, kan Pak Budiono hampir diperiksa. Tetapi kemudian karena dia jadi calon wakil presidennya Pak SBY, akhirnya proses peningkatan penyidikan kepada Pak Budiono dihentikan dan itu dilaporkan oleh Kabareskrim Susno 2J dalam pansus angket KPK angket Bank Senturi pada waktu itu. Jadi ada yang begitu itu. Makanya ini kan semua karena tidak ada aturannya. Kalau kita bikin aturannya jelas, kita enak tarungnya. Siapa lawan siapa, siapa membawa ide apa, siapa dengan siapa, enak. Kalau ini kan jadinya nggak ada aturannya. Saya terlalu banyak kesamaan pikiran dengan Bang Zulfan. Harusnya tidak berbeda. Tapi kan karena masanya tidak menjelaskan kita ini lagi apa, yang membingungkan. Gitu. Saya kira itu menurut saya ya ajakan saja untuk memperbaiki sistem ini. Karena kalau tidak kita pakai pepatah orang Sumbawa ini jadi orang gundul yang saling jambak gitu. Itu jadinya. Oke, kita lanjut Dit. Iya, Topik lu Rik, selanjutnya. gimana? Silakan. Terima kasih Bang Zulfan. Bang Zulfan, Ya kan? terima kasih Bang Ya, atas pencerahan Dan selamat, ya, harus Selamat, selamat. juga. Selamat Ya. atas. agak gagah Bang sekarang nih Bang, ada capresnya, Iya. ya kan? Selama ini teman-teman Gerindra aja agak gagah karena punya capres. Ya kan? Iya. Yang dan resmi siapa ya? Gerindra kan? Gerindra, ini deklarasi capres kedua berarti. Oh iya, dan satu lagi bos yang baru deklarasi capresnya. Apa itu? PSI. Oh iya PSI ketiga diikuti tadi oleh PSI Iya, langsung. Caimin enggak? Padahal sebelumnya, tapi dihapus ya tweetnya nggak enak ngomonginnya. Dihapus ya? Iya, jadi sama ketum PSI itu nge-tweet bahwa sekarang dalam suasana duka, PSI tidak akan ngomongin politik dulu, deklarasi itu nggak akan. Dihapus tweetnya. sorenya Habis itu langsung. ada Zoom dari Ketua Dewan Pembina PSI, Agus Natali, mendeklarasikan lewat Zoom nih, lewat Zoom. Agak online dikit ini. Mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres Resmi PSI, hasil rembuk rakyat resmi. Partai startup. Tweetnya dihapus, makanya nggak usah diomongin. Ini nggak ada aturan. Ya, partai startup kan memang Pak Jokowi yang Bang Julman komentar, Bang Julman. Gimana? Wah, Ganjar itu capresnya PSI, jadi Wahid itu wakilnya. Iya. Presiden. Itu nyebut partai startup tuh bukan gua, Pak Jokowi yang nyebut. Oke, Bang Zulfan, kita masuk ke topik bola ini lebih mendalam. Iya, betul. Udah kita habiskan lah politik ini di Iya. depan dulu kan. Pak Torik udah dapat quotes Jadi aku udah boleh mengundurkan diri ya? Boleh Bang. Abang jangan Ya, terima mengundurkan kasih diri ya. dari Nasdem. Iya. Nanti dulu. Iya, ini udah banyak berita Bang nih di Torik nih. Udah. Iya.
Oke Bang. Oke lah kalau gitu aku Ya. Paling Siapa? berita pertama tadi abang bilang Peter Gonta sudah senior dengan Kaya Raya. Nah itu masuk pertama itu bang. Oke. oke ya. Oke Bang, makasih Bang. Iya bang, iya bang. Oke, kita sapa dulu yang di Zoom, Din. Ya silakan Ray. Ya, kita sapa dulu yang di Zoom. Pertama ada Bapak Dede Yusuf. Ya Kang Dede Yusuf. Ya, Kang Macan. Nah, mana nih Kang Macan? Macan Yusuf. Mau, beda, Effendi. Oh, iya. mau. Waalaikumsalam Kang Dede. Apa kabar Ya, Kang? Mas Ardi, Mas Budi, baik semua. Siap. Bang Oke. Fahri, senior. Siap, waduh senior. Deru debu, Bos. Dan kita juga punya apa namanya salah satu supporter sepak bola Ya. yang menguliti soal bola ini dari A sampai Z. Ya. Mas Ignatius Indro. Halo Mas. Apa kabar Mas Indro? Selamat malam. Ya. Malam Mas Indro. Mohon maaf Mas ya, kita forum politik ini Mas. Jadi politik dulu di awal kan. Iya. Biar nggak ada Total politik ya. Iya. soal politik, biar Iya. nggak ada yang ganggu-ganggu frekuensi kita nih, biar fokus nih kita Iya. ngobrol nih. Bukan total, bukan Ini hampir total football. ya, hampir Ari mau nanya ke Kang Dede Yusuf. Sikap Demokrat gimana soal ini kan? Ya, tapi kan- Itu lu, gue Iya. yang nahan. Oh lu nah. Kita masuk ke bolanya. Lu kata gue. Gimana? Nah. Om Apung nih dulu ya. kan? Om Apung nih juga nih. Kasih dulu lah. Kasih dulu lah, patah dulu. Kejadian di Iya. Malang nih gimana perspektif Iya. sepak bola menurut Anda nih? Ya, Bang Ari, jadi kita semua itu nggak nyangka kejadian kemarin. Orang nonton bola itu untuk sebuah kegembiraan. Ya. Saya datang ke Surabaya, ke Malang, ke Bandung, ke Jogja itu untuk nonton kegembiraan. Bahkan yang saya tonton itu bukan hanya permainan. Kayak semacam kalau Sleman itu kabupaten Italia, jadi chain-nya bagus. Iya, champ-champnya bagus. Jadi semua Lagu-lagu. tidak ada yang mengira bahwa ini akan terjadi. Ini sangat menyedihkan dan kita berduka. Sebenarnya saya nggak sampai hati untuk mengomentari ini. Kemarin waktu Persipasi lawan Bogor, waktu sebelum pertandingan, ketika menghending Ciuta, netes saya air mata karena merasakan betul atmosfer itu. Dulu saya jadi supporter, terus pengelola klub Liga 1, Liga 2, Liga 3, bagaimana berkomunikasi menyiapkan pertandingan, komunikasi dengan Panpel, dengan kepolisian, dengan semua pihak. Rasa-rasanya saya nggak tega kalau menyalahkan pihak-pihak tertentu untuk sebuah pertandingan sepak bola karena mereka sudah kerja keras. Rasa-rasanya dan seperti kata Bang Fahri bahwa kejadian ini cepat sekali dan nggak ada yang ngira. Itu satu hal yang harus kita sikapi bahwa ini di luar dugaan, semua sudah bekerja terkait dengan kejadian dan kemudian sekarang sudah ada tim independen investigasi yang dipimpin oleh Menko Polhukam ya, dan kemudian Save Our Soccer juga ada di situ. Saya pikir kita hormatilah untuk tim itu untuk mencari sebenarnya apa yang terjadi. Saya rasa kalau saya mengomentari itu saya rasa tidak layak gitu. Karena satu hal bahwa ini bukan tawuran antar supporter. Tidak ada supporter Persebaya yang datang ke Malang. Karena itu memang tidak boleh dan sudah ada regulasinya gitu ya. Tidak ada. Dan kita dalam suasana yang timnas lagi naik tinggi, lagi bagus, big match antara Persebaya lawan Arema dan Kang Dede Yusuf Persija lawan Bandung di Bandung yang dibatalkan. Kita sedang dalam aura sepak bola yang sangat enak gitu loh. Tetapi ada kejadian ini. Jadi Terus sama Caracau itu apa? betul. Jadi pemain main lagi bagus lah kondisi ini. Enggak tahu kan lu Caracau kan. Itu satu. Tapi kami dari Save Our Soccer turut berduka cita dan kita terus memantau dengan kawan-kawan di Malang seperti apa kondisinya. Teman-teman supporter di seluruh Indonesia juga melakukan aksi doa bersama di Semarang, di semua serentak. Tapi Bahkan kan di dunia. biasanya kan dalam sepak bola yang biasa terjadi itu bentrok antar supporter. Betul, Kan? ini bukan. Tapi ini bukan. Tapi kalau bentrok pun ya kayaknya selama ini nggak ada angka korban yang besar Betul. gitu. Ya jadi ini memang Ini kayaknya lebih bahaya ini daripada bentrok. betul. Gitu. Jadi Gimana penjelasannya itu Pak Bung? catatan kalau kemudian dari teman-teman di lapangan, saya kemudian orang lapangan dan kemudian lihat dari media itu ada 4 sebenarnya akumulasi
Ya, 4 nih, bukan akumulasi kartu ya, kartu merah. Catatan pertama adalah yang sudah disuarakan oleh teman-teman Persebaya dengan aksi itu pertandingannya terlalu malam, jam 20. Jadi kalau selesai pertandingan jam 10 malam untuk evakuasi pusing. Agak ketakutan dari pihak keamanan mungkin ya, akhirnya kemudian melakukan tindakan yang memang itu sesuai SOP, tetapi menjadi awal mula ya. Gitu. Yang kedua masalah terkait dengan semprotan yang sebenarnya dilarang oleh FIFA, gas air mata. Dan gas air mata itu ada di media juga yang mengatakan sudah kadaluarsa. Itu belum pernah dipakai atau apa. Dan itu yang membuat orang panik gitu. Nah, yang ketiga sebenarnya adalah pencetakan tiket yang overload. Kapasitasnya itu 38 tapi kemudian dicetak 42. Memang big match itu luar biasa. Dicetak tiket 100 pun semua orang pada beli gitu. Karena itu luar biasa. Yang keempat sebenarnya yang belum banyak soroti adalah infrastruktur sepak bola. Infrastruktur sepak bola seperti ini. Stadion Kanjuruhan saya pikir masalah pintu yang jadi perdebatan, orang bisa invasi ke lapangan, itu struktur yang tidak bagus. Misalnya kita punya JIS yang memang sudah standar internasional, tapi kemudian tidak dipakai ya oleh pertandingan. Stadion-stadion di Indonesia itu banyak kok yang harus direvisi, direnovasi agar orang nyaman datang, aman, evakuasinya ada. Nah, saya pikir kenapa ini juga lolos. Nah, 4 rekomendasi itu yang saya pikir saya sampaikan kepada koordinator sepak soccer yang kemudian ada di tim, ini menjadi concern ke depan agar dilihat nih sebenarnya. Nah, jangan sampai kita harus mendukung tim ini, jangan sampai kejadian ini menyebabkan Indonesia itu dicoret dari tuan rumah Piala Dunia U20. Piala Asia tahun depan ya, 2023 gitu. Jangan sampai ini di-ban karena posisi prestasi sepak bola ini lagi bagus, dan juga jangan sampai misalnya pertandingan Liga 2, Liga 3 itu juga terpengaruh gitu. Harus ini jadi motivasi, ayo kita sama-sama, sepak bola itu bukan sesuatu kesalahan gitu. Sepak bola itu adalah kebahagiaan. Hal-hal yang seperti tadi itu harus diminimalisir. Itu yang harapannya dalam suasana duka ini semua berbenah diri lah gitu. Jangan saling menyalahkan. Cukup satu tim yang sudah dibentuk oleh negara, karena ini sudah tanggung jawab negara. Bukan lagi tanggung jawab Panpel, Arema, PT Liga, PSSI, ini udah tanggung jawab negara. Makanya kita bahas ini. Betul. Karena udah tanggung jawab negara ini kan. Jadi seperti itu. Ya. Nah, kita lempar dulu ke Kang Dede. Kang Dede. Kang Dede Yusuf. Kang Macan Yusuf Effendi, namanya aja aku masih hafal. Nama lengkap beliau Macan Ini Yusuf Kang Maung beda, Macan sama Maung beda. Iya beda. Kang Dede Yusuf, ini menarik nih. Pemerintah membuat tim independen untuk menyelidiki masalah ini. Yang ketuanya orang pemerintah. Tim independen apa gimana itu? Kita bingung juga kan. Tim independen, ketuanya Menko Polhukam. Bisa aja. Ini dari sisi akuntabilitas, netralitas nanti. Itu cita rasanya bukan orang pemerintah. Cita rasanya independen memang. Memang cita rasanya begitu. Iya. Ya, mungkin DPR melihatnya seperti apa dari Senayan ini kasus ini, Kang? Ya, justru karena kita melihat memang khawatirnya ketika ada investigasi yang nanti ujung-ujungnya memakan waktu cukup lama dan akhirnya tidak ada yang bertanggung jawab. Artinya konteksnya kan beberapa kejadian serupa dalam persepak bolaan itu kan tidak pernah ada yang bertanggung jawab atau tidak pernah ada yang mengatakan saya mengundurkan diri, kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu kami tadi di DPR juga Komisi 10 telah menyampaikan press release. Kita juga akan memanggil para stakeholder, rencananya besok setelah paripurna, ya, lalu mungkin 2-3 hari ini kita akan panggil terus. Ya, walaupun kita reses, tapi kita akan coba panggil. Dan kita bersepakat nanti ke depan kita bikin pansus terkait hal ini. Kenapa? Ada beberapa sektor yang kita lihat keterlibatan masyarakat ini kurang ada. Misalnya satu contoh, para supporter, ya, SSI itu sendiri. Lalu kemudian juga pengamat-pengamat persepak bolaan yang menurut kami jangan menjadi sangat penting. Karena kalau tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita barusan, tadi mohon maaf saya tadi nggak membaca namanya. Mas Apung. Mas Apung, benar sekali Mas Apung. Ada beberapa poin yang
menurut hemat kita itu menjadi isu-isu terbesar. Isu terbesar adalah sudah ada bacaan mengenai bahwa kalau ini dilaksanakan malam hari akan berakibat sesuatu hal, lalu kemudian yang kedua juga tiket yang berlebihan, dan yang ketiga adalah kalau saya selalu mengatakan tindakan pengamanan yang agak terlalu represif ya, sehingga penggunaan kekerasan itu sudah terjadi, dan ini tidak bisa terbantahkan lagi karena saya barusan juga baca-baca berita Kapolri sudah menonaktifkan Kapolres Malang, dan juga Panglima TNI bahkan sudah mengatakan segera kirim semua video-video itu yang ada mungkin TNI yang loncat ala Bruce Lee gitu ya, nendang-nendangin orang, itu menurut kami juga sesuatu yang harus kita investigasi terus. Dan yang paling poin penting di sini menurut hemat kami, output daripada apa yang akan dilakukan DPR adalah mengembalikan kesepakatan semua orang kepada Undang-Undang Keolahragaan Nasional. Jadi Undang-Undang 11 tahun 2022, kebetulan saya ketua panjanya dan saya paham sekali pada saat membuat undang-undang tersebut, kita sudah membahas permasalahan supporter dan penyelenggaraan pertandingan ini. Sehingga di dalam undang-undang tersebut sudah jelas secara spesifik pasal 54 menyatakan mengenai bahwa penonton itu harus memiliki rasa aman, rasa nyaman, penyelenggara juga harus mengevaluasi semuanya, termasuk sanksi-sanksinya, dendanya, bahkan pidananya pun ada semua di sana. Nah, sayangnya apa yang termuat di dalam undang-undang ini belum ada SOP standar atau peraturan turunan standar yang bisa disepakati semuanya. Apakah itu liga, apakah itu PSSI, apakah itu klub, atau itu pihak pengamanan. Oleh karena itu, kami meminta agar SOP ini segera dibentuk, ya. Karena kalau Liga 1, Liga 2, Liga 3 dihentikan, betul sekali ada 100 ribuan orang yang hidup dari situ dan mungkin akan terbengkalai, dan kita paham menyelenggarakan klub sepak bola itu biayanya mahal sekali. Jadi oleh karena itu, menurut hemat kami, apa jadinya setelah pending yang dikatakan Pak Presiden ditunda? Nah, nanti setelah itu apa? Harus ada kesepakatan bersama, aturan main, aturan yang bagus sesuai dengan undang-undang. Mungkin sementara itu dulu, Mas Ari, Mas Budi. Ya, Kang Dede, kalau misalnya soal santunan kematian atau segala macam itu ada nggak sih regulasinya kita untuk ke situ? Kan ini kan kejadiannya di tempat umum ya, gitu. Ya. Jadi pertama kita juga harus membedakan dulu ya antara SOP penyelenggaraan pertandingan dengan yang namanya kita sebutnya jaminan sosial. Di dalam undang-undang itu ada asuransi atau jaminan sosial. Jadi setiap penonton yang membeli tiket itu sudah harus ada jaminan asuransinya. Baik itu menggunakan BPJS atau asuransi apapun, tetapi harus ada asuransinya. Mengapa? Untuk olahraga-olahraga yang memiliki risiko tinggi, kita sebut risiko tinggi karena bukan hanya bola saja ya, banyak sekali olahraga yang memiliki risiko tinggi. Setiap penonton yang datang ke sana, ketika dia beli tiket, maka penyelenggara harus bekerja sama dengan pihak asuransi. Sama seperti kita, jasa marga atau apa sih kalau kita naik mobil ya, kita jasa kan. Marga, ya. Nah itu sudah ada di dalam undang-undang. Hanya kita meminta pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan teknisnya, asuransi apa yang dipakai. Kami dulu mengendorse BPJS Tenaga Kerja, karena BPJS Tenaga Kerja itu artinya kecelakaan dan kematian itu bisa di-cover. Nah, kalaupun saat ini sekarang yang terjadi adalah pemberian santunan kepada korban, menurut saya ini merupakan sebuah empati, baik itu dari pemerintah daerah, presiden, apapun, ya, liga, dan sebagainya, menurut saya itu pasti dan harus. Tapi sifatnya adalah empati. Yang sifatnya adalah aturan, wajiban, itu sebenarnya tertuang dalam undang-undang. Ya. Tapi belum jelas pelaksanaannya kayak gimana, Kang? Ya, karena undang-undang ini kan memang baru diketok di Januari kemarin, sehingga biasanya dalam masa transisi itu pemerintah masih mencari bentuknya, kira-kira apakah PP-nya perlu keluar duluan atau cukup Permenporanya keluar duluan. Nah, kembali kepada konteks pertandingan sepak bola, ini ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Dasar hukum yang dilaksanakan di dalam stadion itu adalah dasar hukum yang ditetapkan oleh FIFA. Karena FIFA punya aturan main. Aturan mainnya adalah seperti ini. Penonton begini, tidak boleh menggunakan bom asap, gas, air mata, dan sebagainya. Nah, kalau di luar stadion,
itu baru kita kembali kepada peraturan yang lain seperti KUHP ataupun yang lainnya. Nah, undang-undang keolahragaan ini juga mengatakan hal-hal tersebut bahwa sesuai dengan peraturan atau statuta yang berlaku. Mengapa? Karena sepak bola itu adalah sebuah olahraga yang ujung-ujungnya ada mengacu kepada standar internasional, dan standar internasional itu adalah standar FIFA. Ya, statuta FIFA. Jadi nanti ke depan kita harapkan jangan sampai pihak pengamanan mengatakan, wah ini kalau ada kerusuhan disamakan dengan demonstrasi, maka menggunakan pentungan lah, menggunakan bom asap dan sebagainya. Nggak bisa. Karena apa? Kalau demonstrasi di luar orang bisa lari, pegang ini, pegang itu. Di dalam stadion orang terkunci. Dan mungkin kalau kita lihat apa yang terjadi kemarin, pintu-pintu yang terkunci, yang kecil dan sebagainya, asap yang benar-benar bertebaran, menembakkan bom-bom asap ke tribun, itu sesuatu yang sama sekali tidak boleh dan sudah dilarang. Ya. Jadi tentu kalau tadi di awal pertanyaan adalah siapa yang harus bertanggung jawab, kami Komisi 10 meminta harus ada yang bertanggung jawab dan harus ada yang dicopot atau harus ada yang mundur. Jadi tidak bisa hanya menyelesaikan dengan permintaan maaf atau memberikan santunan. Karena apa? Ini wajah persepak bolaan nasional. Kalau sampai sepak bola kita ini kemudian hanya berakhir dengan maaf-maafan, saya khawatir sanksi-sanksi FIFA itu akan terjadi di depan mata. Dan akhirnya persepak bolaan kita menjadi sesuatu tontonan yang tidak sehat.